Orang yang banyak, nah, berzikir kepada Allah. Orang yang banyak itu nanang berzikir tuh Allah. Kayak itu hakikat. Kalau syariat banyak-banyak berzikir. Kalau orang hakikat orang yang banyak, nang sabarataan ini nah, nang banyak ini nah. Yang berzikir pinanui siapa? Nah kayak itu. Karena apabila kita merasa kita nang berzikir, semakin banyak kita yang berzikir, namun merasa kita semakin dosa. Kalau orang syariat bujur aja, makin banyak berzikir, makin tenang, makin banyak pahala, bujur. Tapi kalaunya orang hakikat, kalaunya kita nang berzikir, sedangkan kita kalam siapa? Nah, makanya pengertiannya di sini tadi, hamba-hambaku yang terbaik kata Allah, derajatnya di sisiku pada hari kiamat ialah orang-orang yang banyak. Orang yang banyak itu nah. Yang berzikir itu Allah. La yazkurullah illallah. Makanya kalimat daripada zikir ini mengandung dua makna. Nabi dan isbat. Makanya zikir ini diulang-ulang terus supaya meresap di hati, meresap di kepala, di otak. Ya. Jadi orang yang berzikir ini menafikan dan mengisbatkan. Nafi isbat, nafi isbat. Nafi itu tiada, tiada, tiada. Isbat nyata, nyata, nyata. Tetap, tetap. Nafi meniadakan wujud kita, tiada wujud kita. Dasar kaidah kita bisa wujud. Disebutkan, nyatakan la mawjuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Makanya orang yang berzikir itu dimulai dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya, jangannya bahasa kampung, bahasa Banjar. Nang bujur berzikir itu nang benar, nang abdal, nang utama adalah fa'lam annahu. Kataku fa'lam annahu. Kataku aja Tuhan, nang la ilaha illallah itu kataku, bukan kamu yang mengata. Apabila kamu yang mengata, jelas munafik. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat kalam. Kalam berbicara, kita bisu. Orang bisu, kita bisu. Kita tidak bisa pembicaraan, kaulah berzikir. Nah, melainkan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Nah, beda tiada wujud kita, isbat nyata wujud Allah Ta'ala. Karena ada di dalam kitab Durun Nafis. Ujar Rasulullah, anak atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampi, aku stop. Jangan bahasa kita tuh. Aku berampi mengata zikir la ilaha illallah. Ampi. Tapi kenapa jadi masih berzikir? Berampi pengakuan. Jangan kita yang berzikir, stop kita yang berzikir, ampihi kita yang berzikir. Yang berzikir la yazkurullah illallah. Nah ini. Makanya dia ujar Datuk Ahmed Abulung yang di Sungai Batang, biar samalaman suntuk berzikir, biar samalaman kuat berzikir, amun kada tahu hakikat daripada zikir. Siapa yang dizikirakan? Nah, siapa yang menzikirakan? Ya, yang meniadakan dan menyatakan. Yang ditiadakan wujud kita, yang dinyatakan tetapkan wujud Allah Ta'ala, zahir dan batin. Jadi la ilaha illallah itu mengandung dua makna, nafi isbat. Nyaman jatuh dua, nafi isbat. Bila nafi itu meniadakan wujud kita yang kelihatan, isbat nyatakan wujud Allah Ta'ala yang kada kelihatan. Tapi yang kada kelihatan yang nyata kelihatan. Berbalik, kita yang kelihatan lalu kada lagi kita sebenarnya tenggelam kita. Nah, makanya makam pana, makam baka, pana ul pana, baka bil baka. Makanya itu tuh kita pana ul pana, dasar kada memang kada bersama yang baka. Bersama Allah Ta'ala. Menurang susah bahingga beli orang sugih, tahu mat sugih. Mun kita lah haula wala taumpat lawan orang nang kuasa. Nah, tapi pada hakikatnya ya memang kita tidak apa-apa.
Nah makanya orang yang banyak itu berzikir, la yazkurullah illallah. Sampai-sampai baginda Rasulullah itu menyatakan, aksiru biqauli la ilaha illallah hatta yaqulu bimajnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kamu gila, mabuk, asik, sakar, rububiyah, gila ketuhanan, mabuk lawan Tuhan. Makanya bilanya semakin asik berzikir, semakin mabuk, semakin asik. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat rasanya tiada tara orang yang mengasiki zikir. Karena dia tahu makna daripada zikir tadi. Sampai-sampai ada yang artinya menangis. Karena orang yang dirindui ada. Sama di dalam salawat burdah itu ada ayah sabu'an al-hubba munkatimun mabaina munsajimi min huwa muttarimi, yang artinya itu, apakah orang yang dimabuk cinta mengira bahwa cinta kasih dapat disembunyikan antara cucuran air mata dan kegelisahan jiwa. Gelisah, anak berzikir terus. Gelisah dengan orang yang asalnya kada betamuan. Setelah artinya kegelisahan, betamuan lawan ujub diri antara banitiskan cucuran air mata. Gelisah doang. Karena mencari Tuhan. Setelah betamuan, menangis. Nah sama. Nah kayak dua orang kekasih saling merindukan. Kegelisahan di dalam jiwa, ingin bertemu. Setelah bertemu, lalu mencucurkan air mata. Nah itu makna daripada burdah. Laulal hawa lam turik daman ala tolalin wala arik tadi jigribani wal alami. Kalau bukan karena dalamnya cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidaklah bercucuran air mata yang membasahi bumi ini batang tubuh. Nah, jadi karena dalamnya cinta bercucuran air mata. Karena orang yang dirindui ada di hadapan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku inilah kenyataan wujud Allah. Nah, jadi mencucurkan air mata wajar aja karena orang yang dirindui sudah bertemu. Menurut orang tuh mencintai seseorang lah. Amun kadang melihat orangnya cinta palsu. Amun melihat orangnya, oh ini aku cintai, kadang-kadang menangis. Asalnya rindu itu belum bertemuan, cinta belum bertemuan. Kalau orang rindu bertemuan, apa rindu? Terobati yang rasa kerinduan dengan Allah. Makanya di dalam zikirnya dasar maut mengenali Tuhan itu melalui zikir. Karena Sayyidina Ali pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tarikat manakah yang dapat mencapai makam marifat kepada Allah nang parak, nang laka sampai? Dijawab oleh baginda Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, tidak lain adalah zikrullah. Nah, itu yang paling parak Tuhan. Karena yang anak meninggal pun apa? Diakhiri dengan apa? Zikrullah. Maka nabi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya, mengakhiri kalamnya dengan zikrullah, surga. Akhiri kalam kamu, jangan kamu yang bakalam. Akhiri kalam kamu, nyatakan kalam Allah. Nah, bilanya ini seberitaan kalam Allah, yang berzikir kalam Allah. Jadi pas zikirnya, kalau orang syariat targetnya banyak membaca zikir 1000, 2000, 3000. Kalau orang tarikat kadang mengajar target banyaknya, tapi mengajar target bertemuan lawan orangnya yang membaca zikirnya siapa. Nah, namun membaca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada bertemuan lawan orangnya rugi.
yang ayah kita umpama menyebut nama seseorang, tapi kita tahu orangnya, bertamuan kada, nah kan sia-sia. Kalau kita sudah mengenal diri Allah, nah nampak kepada diri, nikmat rasanya. Semakin banyak berzikir, semakin tenggelam diri kamu. Semakin berenang ke dalam lautan, kamu tenggelam lautan yang ada. Semakin kamu berzikir, semakin ke tengah, semakin tenggelam wujud kamu. Yang ada hanya la maujuda bihaqi Allah. Jadi nengaran artinya kehidupan dunia. Tuhan tuh yang pertama nak minta kenali sini, bukan untuk minta sembah. Bapak kita menyembah Tuhan pun kita kenal. Yang ada itu hanya salat. Akimis salat ali zikri, dirikan salat, diri yang salat. Untuk mengingat aku ya Tuhan, untuk mengingatin aku kadika mengingat aku. Kalau secara zahirnya kita mengingat Allah. Kalau secara hakikat kada kita mengingat Allah, namun la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah. Tidak ada yang mengingat kepada Allah, hanya Allah. Bujur aja kita mengenal Tuhan tuh tauhid masih dua. Bujur aja tauhid kita mengingat Allah. Kalau kita mengenal Allah itu dua, kita ada, Tuhan ada, lalu mengenal. Bujur aja dahulu tauhid. Kalau kita mengingat Allah itu bujur aja, tapi dalam tauhid. Setelah ma'rifat, kada ada lagi yang dikenal, hanya Allah yang ada. Nah, setelah ma'rifat, kada ada lagi yang kita mengingat, hanya Allah yang ingat. Nah, jadi apa aja itu ingatannya Allah, bukan ingatan kita. Kita sedikit pun kada ini, jadi kita udah tapi pang. Dengan turun ke majelis ta'lim ini, apalagi majelis ta'lim ma'rifat, turun sesaat sama dengan salat 1000 rakaat. Dihadiri oleh para malaikat, 70.000 malaikat memintakan ampun dan rahmat kepada Allah bagi orang yang hadir majelis. Apalagi ilmu ketuhanan. Banyak amal ibadah tapi kehadiran Tuhan, hancur amal ibadah. Karena tapi banyak bamal tapi lawan Tuhan, ini lebih istimewa daripada orang yang banyak bamal beribadah namun kada tahu lawan Allah. Nah makanya jangan salah Jersi Ibnu Atailah, jangan salah. Ija fataha laka wijatan minat ta'aruf wala tubaru maka wa in kuli amalika. Tidak mengapa bagi kamu walaupun amal-amal kamu sedikit, tapi kamu tahu tentang diri Tuhan. Daripada kamu banyak beramal beribadah, tapi kamu setitik pun tidak tahu dengan Allah. Nah rugi. Rugi orang yang beramal beribadah, sementara dia tidak pernah selama hidupnya di dunia mencari Tuhan. Tuhan itu sebenarnya minta cari, coba contoh. Jangan kita pikirkan buat apa Tuhan menciptakan manusia, amun kada menganalisis diri. Sini orang yang sakti, orang yang luar biasa umpamanya. Masa kalau kita kenali? Nah harus kita kenali. Mengenalinya dengan ilmu. Nah, karena Allah Ta'ala itu adalah Jat Laisa. Laisa kami diri syai'un wa sambil berkata umpamanya. Nah, jadi yang namanya Laisa itu kalau bahasa paham kayak ini. Laisa itu artinya kada sama. Nah itu supaya nyaman. Kada sama. Nah, jadi kalau yang di majelis ini, nah kita berapa orang manusia, ada yang samanya lah, kada lah. Berarti itu orangnya yang kada sama. Nah, itu memaham. Jadi Allah itu laisa kada sama. Nah, jangan ibarat itu kada kau diumpamakan, berarti kada sama lah. Nah, jadi kalau yang ada di majelis samalah. Nah, berarti kada sama. Itulah kenyataannya. Bukan Tuhan, salah. Kenyataan Tuhan bersifat kepada insan manusia berbentuk batang tubuh jasmani. Jasmani inilah tempat mengenal diri Allah. Makanya Allah Ta'ala itu menawarkan kepada inna aradna amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Allah tentu menawarkan diri kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk menampung wujud diri Allah Ta'ala. Tapi tidak sanggup semuanya. Hanya hati-hati orang yang beriman yang dapat menampung wujud Allah.
Tapi banyak aja yang nggak tahu. Nampak pada diri Allah itu nyata daripada yang nyata. Nah, kitab-kitab ini kan dalil wujud Allah Ta'ala. Dalilnya, buktinya, ya nah. Hanya menjikir diri sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah. Kenyataan Allah, tapi bukan Allah. Nampak banyata. Nah, kayak caramin. Di dalam caramin kita kan lain, namun tiada lainnya. Ceramin itulah tempat untuk menunjukkan adanya aku, untuk menampakkan adanya aku. Tanpa ceramin aku tidak akan nyata. Tanpa ceramin aku tidak melihat diriku. Nah, berarti hamba inilah cermin daripada Allah, tapi bukan Allah. Sedikit pemahamannya. Kalau orang kada mengerti, lalu dituduh orang jadi Tuhan kada. Kada kita jadi Tuhan tuh kada. Mun Tuhan kon jadi bisa. Nah, Tuhan kon jadi. Tapi di dalam rahasia manusia tersimpan ada hati. Di dalam rahasia hati manusia tersimpan sebuah roh. Di dalam roh manusia tersimpan rahasia Nur Muhammad. Di dalam rahasia Nur Muhammad tersimpan rahasia jat diri Allah Ta'ala, jatul bukti, jati diri yang sebenar-benar, jadi jat diri yang hak. Nah, kita membicarakan ya barangnya mana kadedala, tapi nyatanya kita kalau menyatakan karena dengan ilmu, dengan iman. Mungkin kita kada beriman kalau menyatakan kayak Allah Ta'ala, ya sudah. Kita kalau menyatakan di dalam salat maka takbir Allahu Akbar. Kemana tangan kita berkiam? Kepada jasmani. Menunjukkan di dalam rahasia jasmani terkandung rahasia jat diri, jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah ini jadi harus sampak. Jangannya kita ibadah masuk ke dalam kubur itu bersamanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, amal ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Ngarni Ta'ala, siapa namang gawi? Menekuni ilmu nang sedikitnya aja, tapi banyak hasilnya. Beramal, beribadah banyak, tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena kada pinandu nang membaca amal siapa, nang salat siapa, nang berzikir siapa. Inya merasa dirinya berzikir luput, inya merasa dirinya salat luput. Nah, jadi ujar Tuhan, aku telah menyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada kamu. Jadi kamu itulah bukti saksi adanya aku. Ya? Jadi kita berdiri, berduduk, berubah, kadang-kadang hati bergelitik.